Suara saya kedengaran di rumah? Jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Fernando Billy, ada di situ Fernando Billy? Iya, Pak. Bisa pimpin doa? Iya, Pak. Ya, makasih. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Saya akan mimpin secara Kristen. Ya Tuhan, terima kasih atas pemberkatan-Mu selama dari tadi pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan perkuliahan akuntansi keuangan menengah. Semoga apa yang diajarkan Pak Agustoli dapat berguna bagi kita di masa depan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, saudara-saudara, saya mohon waktu hari ini, ya, paling lambat 5:30 seperti jadwal biasa ya. Jadi harusnya memang kalau hybrid hanya 2 jam, tapi paling lambat 5:30. Semoga sebelum 5:30 pun semua sudah selesai. Ini materi yang akan masuk di UTS, instrumen keuangan. Jadi kalau dilihat dari judul memang tidak ada chapter khusus di buku Kiso and Wagen yang judulnya instrumen keuangan. Makanya di line group tadi saya tulis ada di slide. Tapi sebenarnya kalau mau dibaca lebih lanjut, ya, ini semua sudah kita pelajari dulu AKM 1. Kalau masih ingat chapter-chapter akhir chapter 17. Itu chapter soal investasi. Itu nanti dibahas di sini. Ada chapter soal chapter 14 kalau nggak salah, soal long term liability atau long term debt itu ada di sini. Chapter 15 soal equity itu juga ada di sini. Jadi ini sebenarnya ya merangkum apa yang sudah kita pelajari di AKM 1 dari perspektif berbeda, khususnya dari perspektif standar akuntansi keuangan milik Indonesia. Ya, milik Indonesia. Nah, kalau di IFRS, di standar akuntansi internasional, maka instrumen keuangan ini diatur ya, diatur di IAS 39. Ya, IAS 39 yang efektif 1 Januari 2010. Judulnya Financial Instrument, lalu di situ ada pengakuan dan pengukuran. Nah, terakhir ada lagi IFRS yang baru muncul, judulnya Financial Instrument ya. Itu terbit 2014, efektif 1 Januari 2018. Ya. Ada lagi IAS yang khusus soal presentation dan juga disclosure. Jadi kalau yang 39 itu pengakuan pengukuran. Ini merujuk ke perlakuan akuntansi ya, karena waktu saya beri pemahaman apa itu perlakuan akuntansi kan ada 5 ya, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, pengungkapan. Nah ini diatur satu-satu di IAS dan IFRS-nya ya soal financial instrument. PSAK sendiri ya, PSAK sendiri kemudian mengatur ini semua dengan nomor-nomor PSAK yang ada di slide Anda. Anda bisa baca sendiri di situ. Yang paling baru yang nomor 71. Ya. Secara umum 71 ini menggabungkan penyajian, pengungkapan, pengakuan, pengukuran, dan tidak secara langsung menghapus. Tidak secara langsung menghapus yang 50, 60, 55. Tapi intinya sekarang gini, kalau ingin melihat bagaimana sih
standar akuntansi internasional maupun PSAK, ya, standar akuntansi keuangannya Indonesia mengatur instrumen keuangan, lihat yang kanan-kanannya aja, ya. Kalau PSAK berarti lihat yang PSAK 71. Apapun itu saudara-saudara, baik yang ada di sini maupun di rumah, semua sudah saya pindahin ke slide. Jadi kalau Anda pengen belajar lebih jauh silakan buka PSAK-nya, tapi secara umum big picture soal instrumen keuangan saya masukkan di slide ini. Ya. Silakan slide-nya dipelototin dulu, kalau pengen lebih jauh belajar lihat PSAK. Nah, apa itu instrumen keuangan? Apa itu instrumen keuangan? Instrumen keuangan itu gini nih. Saya punya transaksi. Lalu transaksi itu saya buatin jurnal. Ya, saya buatin jurnal. Ketika saya menjurnal di sisi aset, di sisi debit saya itu aset. Sekarang coba lihat. Lawan transaksi saya itu menjurnal kreditnya apa? Kalau saya di sisi debit saya aset, kemudian lawan transaksi saya menjurnalnya liability, atau mungkin lawan transaksi saya kreditnya itu adalah equity, berarti buat saya itu aset keuangan, buat lawan transaksi saya itu kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas. Apapun itu, buat saya itu instrumen keuangan dari sisi aset, buat lawan transaksi saya itu instrumen keuangan, tapi dari sisi liability atau equity. Atau kalau dibalik, Anda yang ada di sini bertransaksi dengan saya. Lalu Anda nyatat di debit aset, saya nyatat di kredit entah liability atau equity. Berarti buat kita itu instrumen keuangan. Teman Anda yang sana mencatat instrumen keuangan dalam bentuk aset, saya mencatat instrumen keuangan dalam bentuk liability atau equity. Kalau tidak memenuhi asas ini, berarti buat kita berdua itu bukan instrumen keuangan, baik aset maupun liability maupun equity. Coba Ben, jual barang Ben. Atau inventory itu instrumen keuangan enggak? Inventory itu instrumen keuangan enggak? Nah, coba cara memikirkannya itu adalah dengan cara gini. Kalau saya beli atau saya jual, tergantung saya dari sisi mana ya, penjual atau pembeli. Saya mencatat aset apa, lawan transaksi saya liability enggak di kredit atau equity enggak di kredit. Oke, sekarang Benny kalau penjual, Benny nyatat apa di debit? Jual inventory. Benny nyatat apa di debit? Susah ya, penjualan. Itu jurnal PA, Ben. Kalau secara tunai berarti Benny akan nyatat debitnya apa? Iya, jual barang, debitnya apa? Buat penjual, Anda penjual. Gugup kayaknya Benny. Itu kan kredit. Saya tanya sisi asetmu. Secara tunai. Gampang ya, cash ya. Oke, sekarang kalau secara kredit penjualannya. Berarti debitnya apa? Buat penjual. Apa debitnya? Buat penjual. AR kan ya? Betul ya? Itu jurnal PA ya. Oke, pokoknya di sisi ini nih, di sisi penjual itu nyatat aset. Namanya bisa cash, bisa AR. Oke, sekarang lihat tuh yang beli. Saya yang beli deh. Buat saya kira-kira jurnal kredit saya apa? Kalau transaksi kita tunai, berarti kredit saya apa? Saya pembeli. Masa susah? Berarti kredit saya apa? Cash. Memenuhi enggak? Memenuhi enggak ini? Di sana nyatat aset, saya di kredit nyatat apa? Aset juga, berarti enggak memenuhi ini kan? Berarti inventory, instrumen keuangan atau bukan? Bukan. Gitu loh lihatnya. Nah sekarang tugasnya adalah coba bayangin, apa dong instrumen keuangan contohnya? Transaksi kayak apa yang menghasilkan instrumen keuangan? Buat saya aset keuangan, buat Anda liability keuangan, atau buat Anda equity? Coba kasih contoh transaksi, baik yang di rumah maupun di sini. Inventory pasti bukan, karena kalau saya beli, saya nyatat inventory di debit. Tapi lawan transaksi saya, kreditnya sales revenue. Loh, Pak, sales revenue itu equity loh. Yang disebut equity di sini itu bukan akun yang tidak langsung, tapi akun yang langsung kreditnya equity. Saya kan nyatatnya sales revenue. Berarti
menjual inventory atau dalam hal ini inventory bukan instrumen keuangan. Nah, coba cari transaksi yang kita bisa putuskan itu instrumen keuangan. Tadi saya sudah kasih petunjuk loh. Chapter-chapter AKM 1 yang terkait ini apa saja? Bonds payable, investment. Iya kan? Nah, coba bonds payable. Kalau saya nerbitkan bonds, saya penerbit bonds, istilahnya emiten ya. Saya butuh duit, saya terbitkan bonds. Ya. Jurnal saya di debit adalah cash karena terima duit. Kreditnya apa? Kredit saya apa sebagai penerbit? Saya dapat cash, kreditnya apa? Apa? Jual bonds, menerbitkan bonds. Bonds itu sifatnya adalah saya minjam uang dari orang. Berarti cash to bonds payable. Itu jurnal saya ya. Anda yang beli. Debit apa, kredit apa? Buat pembeli, ketika dia beli obligasi saya, bond saya, dia akan mencatat apa di debit? Itu chapter 17. Kalau Anda beli bonds milik orang lain, berarti buat Anda itu apa? Investasi. Betul ya? Berarti Anda mencatat di debit bond investment. Nah, sekarang coba ya. Anda nyatat di debit bond investment. Saya di kredit tadi nyatat apa? Bonds payable. Memenuhi enggak? Anda mencatat di debit aset. Saya mencatat di kredit liability. Berarti memenuhi ini kan? Berarti investasi itu adalah aset keuangan. Bonds payable itu adalah liability keuangan. Gitu ya. Jadi bisa ngafalin definisinya, logikakan definisinya, tapi Anda nggak bisa ngafalin nama-nama akunnya. Tadi saya baru ajarin inventory. Inventory bukan instrumen keuangan, ya, karena tidak memenuhi ini. Investasi masuk, dia aset keuangan buat saya, buat lawan saya yang investor itu adalah buat lawan saya yang emiten itu adalah liability keuangan. Belum lagi tanya aset tetap itu instrumen keuangan nggak? Pakai aja tadi logikanya. Saya beli aset tetap, berarti saya debitnya PPE, ya equipment. Yang jual itu penjual mesin. Kreditnya apa? Sales revenue. Oh berarti bukan instrumen keuangan tuh. Yang namanya equipment. Bisa dihafalin, jadi dibuat list, memenuhi ini enggak? Ah, itu yang masuk instrumen. Tapi saran saya nggak usah dihafalin, pakai logika ini aja. Ya. Nah kebanyakan yang jadi instrumen keuangan memang yang terkait investasi. Saya beli saham. Anda terbitkan saham, saya beli saham Anda. Saya akan nyatat apa di debit? Share investment, betul ya? Anda kreditnya apa kalau Anda kredit menerbitkan saham? Lupa udah ya, jurnal PA dan AKM 1 ya. Penerbit saham itu waktu dia terbitkan dan dia jual, kreditnya apa? Share capital. Share capital itu nambah equity. Berarti saya nyatat aset dalam bentuk investasi, Anda nyatat equity, memenuhi. Oh berarti investasi saham, buat saya itu aset keuangan, buat yang nerbitkan itu instrumen ekuitas, berarti itu instrumen keuangan. Itu ya. Ada diskusi dulu sebelum lebih jauh. Nah, instrumen keuangan itu dibatasi dengan hubungan kontraktual, ada kontraktual. Kontraktual itu nggak harus dalam bentuk resmi kontrak gitu ya, nggak harus. Tapi ketika saya setuju, Ben, tak beli loh sahammu, nah itu ya. Itu sudah kontrak sebenarnya. Selama tidak ada kontrak atau persetujuan antara kedua pihak, maka itu bukan instrumen keuangan. Bonds payable tadi instrumen keuangan nggak? Iya. Itu buat yang menerbitkan jadi liability keuangan. Buat yang beli itu jadi investasi, itu aset keuangan. Ya, karena ada kontrak untuk beli bonds tadi. Tapi kalau tax payable, sama-sama hutang Pak, satu bonds payable, satu tax payable. Sayangnya hutang pajak bukan instrumen keuangan karena tidak dianggap ada kontrak di situ. Itu kewajiban buat
wajib pajak untuk bayar. Gitu. Jadi selain memahami definisi yang depan, ya kata kuncinya juga adalah di kontrak. Selain memahami bahwa yang satu nyatat debit, lainnya nyatat liability atau equity, juga harus ada kata-kata kontrak. Karena kalau sampai ada transaksi tanpa kontrak, maka itu bukan instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan seperti yang sudah dikenalin di awal tadi, itu terdiri atas aset keuangan, buat yang nyatat aset di debit, liability keuangan, ya, buat yang mencatat liability di kredit, atau ada yang namanya embedded derivatif, derivatif yang melekat. Waktu bicara investasi, bicara bonds, bicara equity, saya pernah bahas ini di AKM. Intinya derivatif melekat itu adalah saya menjual satu surat berharga, ya, turunan, derivatif itu kan turunan, ya, tapi nggak bisa saya jual sendiri. Contoh, share option. Share option itu security, surat berharga, tapi derivatif. Surat berharga aslinya apa namanya? Share option itu apa sih? Share option adalah option untuk bisa membeli share. Berarti surat berharga aslinya share atau saham. Share option itu derivatif. Tapi kalau derivatif itu dijual harus barang dengan bonds, harus barang dengan share, maka itu yang disebut derivatif melekat. Tapi kalau saya bisa jual share option sendiri tanpa harus disertai dengan surat berharga yang lain, nah itu bukan derivatif melekat. Jadi kalau derivatifnya nggak melekat, bisa dijual sendiri, itu bukan instrumen keuangan. Kalau penyajiannya, maksudnya masuk di laporan keuangan, ya mirip kayak yang disebutkan di awal tadi, ya bisa terdiri dari aset, liability, atau aset dan equity. Ya, elemennya statement of financial position lah. Tapi tidak semua aset, tidak semua liability itu instrumen keuangan. Dia harus memenuhi yang depan tadi ya. Sampai sejauh ini ada diskusi kah? Kayaknya di belakang ada deh. Contoh ini bentuk-bentuknya aset keuangan. Oh ya, satu saudara-saudara, yang namanya cash itu otomatis masuk dalam definisi instrumen keuangan. Karena dia aset ya, maka cash itu aset keuangan. Jadi instrumen keuangan adalah, ini nih definisinya, plus cash. Jadi cash nggak perlu ikut definisi ini. Oke, cash sudah pasti instrumen keuangan, plus definisi ini, itu loh maksudnya. Jadi cash sudah otomatis instrumen keuangan, berarti karena dia aset, dia masuk dalam aset keuangan. Saya beli saham perusahaan lain, itu juga instrumen keuangan, karena investasi ya. Saya minjamin duit ke orang, orang itu janji nanti mau kembaliin duitnya, kan itu piutang buat saya. Itu instrumen keuangan. Karena saya kalau minjamin duit ke Anda, berarti debit saya adalah receivable ya. Kredit Anda apa? Payable kan? Nah, memenuhi ya. Berarti piutang ya, itu adalah aset keuangan. Pinjaman uang yang Anda catat di kredit sebagai liability, itu instrumen keuangan dalam bentuk liability. Bonds atau apa istilahnya? Convertible bonds, obligasi konversi ya, convertible bonds. Itu juga aset keuangan. Ya, saya beli bonds, lalu Anda yang nerbitkan. Bentuknya convertible, tetap itu aset keuangan. Derivatif, tadi ya, derivatif itu surat berharga tapi turunan. Dalam rangka membeli surat berharga asli. Saya mau beli saham, bisa saya beli saham langsung. Tapi kadang-kala ada orang yang mengatakan, saya tunggu besok baru saya beli kalau harganya mahal. Saya pakai harga option yang lebih murah. Berarti saya beli share option. Nah, share option itu derivatif. Kalau Anda pernah dengar transaksi di bursa berjangka ya, kayak transaksi forex itu loh, hedging dan semacamnya, itu derivatif. Saya bisa aja beli dolar hari ini, atau beli dolar besok langsung, tapi kan risikonya ada kalau naik atau turun. Saya pakai yang namanya hedging. Jadi saya beli satu surat, di mana di situ dikatakan Pak Agustoli bisa beli dolar pada harga yang sudah tertulis di situ. Besok kalau dolar jadi 20.000, Pak Agus boleh beli pada harga anggap aja 17.000. Nah, itu juga derivatif. Aslinya dia forex, tapi saya beli derivatifnya.
Itu juga aset keuangan, ya. Ada beberapa aset keuangan, ya, yang masuk dalam PSAK 50 tapi tidak masuk dalam PSAK 55. Semua ini aset keuangan tapi dia tidak tidak bisa memenuhi yang ada di PSAK 55. Tadi apa PSAK 55? Nanti dilihat judulnya apa tuh. Ya. Jadi intinya ini sebenarnya aset keuangan, ini masih pengenalan aja ya. Untuk diketahui saja ini. Ada lagi aset keuangan yang masuk di PSAK 60 tapi tidak masuk di PSAK 55. Ya. Kayak chapter 21 ya. List liability, Anda catat di kredit. Saya nyatat apa? Right of use asset. Berarti saya nyatat aset, Anda nyatat liability. Harusnya kan aset keuangan ya. Iya sih, tapi dia tidak memenuhi PSAK 55, dia hanya memenuhi PSAK 60. Oh, berarti ini tidak masuk dalam definisi aset keuangan. Tapi secara esensi dia mirip kayak aset keuangan, makanya dia bisa masuk PSAK 60. Oke. Kuncinya sebenarnya di PSAK 55. Kalau dia masuk di PSAK 55, ya, maka dia bisa disebut sebagai aset keuangan. Kalau liability keuangan apa? Ini bentuk-bentuknya. Saya tadi nyatat receivable, Anda nyatat payable. Nah, payable buat Anda itu liability keuangan. Option, derivatif maupun non-derivatif, itu liability keuangan. Ini contoh-contohnya. Jadi masih teoritis nih, masih konsep pengenalan tentang instrumen keuangan. Yang sebenarnya Anda sudah kenal, baik dalam bentuk investment, dalam bentuk liability maupun dalam bentuk equity. Kalau instrumen ekuitas ya kayak gini-ginilah ya. Setiap kontrak yang merupakan residu, sisa. Equity itu kan sisa ya, aset kurangi liability. Ya. Contohnya apa? Saham yang saya jual dan saya terbitkan, itu berarti instrumen keuangan karena dia instrumen ekuitas. Ini sedikit didaratkan. Tadi kan mendetailkannya pakai konsep. Nah, ini sedikit didaratkan dengan mendetailkannya pakai contoh. Perusahaan menerbitkan preference share. Dan preference share itu apa istilahnya? Apa yang bisa dipanggil? Callable. Callable. Jadi kapanpun saya terbitkan preference share ke Anda, kapanpun kalau saya mau beli lagi, itu Anda harus balikin ke saya. Nah, itu namanya callable. Ya. Nah, buat saya yang nerbitkan preference share ini, itu saya catat sebagai liability keuangan. Buat Anda yang beli, itu Anda catat sebagai aset keuangan, karena Anda nyatat investasi ya. Nomor 2, saya punya kontrak untuk beli emas. Jadi aset aslinya emas. Kalau saya langsung beli pakai duit saya, beli emas, ini maksudnya gini loh. Saya takut harga emas besok makin naik. Sekarang sudah 1 juta lebih mungkin, atau makin turun, saya nggak tahu. Anggap aja per gram 1 juta. Gitu. Ya, saya takut besok jadi 2 juta. Nah, saya jaga, caranya apa? Saya buat kontrak dengan orang, ya, untuk bisa beli emas pada harga 1.500.000 per gram dengan cara terbitkan saham. Ya. Jadi besok mau harga berapapun di pasar, selama di atas 1.500.000, saya pasti pakai kontraknya. Tapi kalau ternyata besok harga di pasar hanya 1.300, 1.200.000 ya saya mending langsung beli di pasar. Berarti ruginya saya apa? Ruginya hanya bikin kontrak. Tapi kalau besok harganya di pasar ternyata jadi 2 juta dan saya nggak punya kontrak, berarti kan cash saya lebih besar saya keluarkan. Makanya sekarang saya bikin kontrak. Nah ini saudara-saudara, mungkin pernah dengar ya kalau di desa-desa sih banyak. Ada yang namanya ijon, tahu ijon ya? Ijon itu gini, Anda petani, punya sawah nih, ya. Saya datang, wah lagi nanam sawah nih, lagi nanam padi nih, iya. Besok kalau panen mau dijual di mana? Wah susah Pak, harus ke kota, ya.
Susah, gini aja deh. Kita deal nggak hari ini? Besok kalau kamu panen, kamu jualnya ke saya. Harganya kita sepakati sekarang. Nah ini kan risiko di Anda ya. Dia sepakati harga X, tapi bisa besok harganya Y. Tapi belum tentu Y juga, bisa jadi lebih rendah dari X. Udah deh, deal. Nah, itu ijon namanya. Ya, kayak itu tadi. Besok mau beli emas 2 tahun lagi, tapi takut harganya tinggi. Sekarang saya bikin kontrak, ya, supaya bisa beli emas pada harga tertentu. Kalau memang ternyata besok harganya lebih tinggi dari harga kontrak, saya pakai kontraknya. Kalau lebih rendah ya sudahlah. Namanya investasi kan ada risiko ya. Saya rugi deh beli kontrak, tapi tetap saya menjaga resiko saya rugi dengan cara bikin kontrak. Itu ijon, itu contoh sederhana. Atau contoh yang agak-agak gimana gitu ya. Wah, anaknya cantik, masih kuliah di Petra, ngambil AKM 2. Besok jodohin sama anakku ya, itu di ijon maksudnya. Besok kalau udah lulus, nikah ya sama anak, itu ijon dalam tanda kutip. Kontrak keuangan juga kayak gitu. Mau beli emas tapi dikontrak pakai menerbitkan saham. Nah, itu juga derivatif. Itu contoh dari liability keuangan. Waran, masih ingat waran ya, stok waran. Stok waran mirip kayak stok option. Kalau saya punya waran, saya bisa beli saham pada harga yang tertera di waran. Kalau harga pasar lebih tinggi dari harga waran ya saya untung. Tapi kalau lebih rendah ya sudahlah rugi, namanya investasi ya. Investasi kalau pengen untung terus itu kayaknya nggak mungkin. Ya. Jadi kalau ada yang bilang apa tuh murah banget, nah itu hati-hati. Ya. Oke, mulai masuk ke bagaimana buat jurnalnya nih. Ya, bagaimana buat jurnalnya. Bagaimana memisahkan tipe-tipe aset keuangan. Sekali lagi sebelum kita masuk lebih jauh, karena ini jujur aja agak rumit ya. Sesuatu yang baru tidak juga, tapi yang lama ini dikemas sedemikian rupa. Makanya kalau ada yang masih bingung, tanya dulu. Saudara-saudara, insider information, supaya siap-siap, setelah UTS kami merencanakan onsite yang lebih banyak dibanding yang hybrid. Jadi hybrid kan online ada tapi ada yang datang onsite kayak Anda. Nah setelah UTS onsite yang lebih banyak dari yang hybrid. Apa itu? Semua warga Surabaya, Gresik, Sidoarjo, bahkan sampai Madura kalau nggak salah, pokoknya Surabaya Raya, wajib datang ke kampus onsite. Ya. Jadi buat yang ada di sekitar Surabaya silakan siap-siap. Kalau yang dari luar kota pengen datang, monggo. Ramaikan tuh kos-kosan biar teman kita yang sana tuh, yang dari Kupang ada teman dia, aduh Pak sunyi gitu, mainnya di kos-kosan aja. Oh berarti main game nih, ya. Jadi siap-siap ya, habis UTS, ya, siapkan mental, harus bangun, mandi, siap-siap masuk apa? Macet gitu ya, karena setelah UTS itu diwajibkan yang ada di area Surabaya Raya untuk hadir di kampus. Kampus tahu dari mana saya Surabaya? Kan ada database. Berarti kalau tidak datang gimana? Bisa jadi saya belum, kalau ini bukan bocoran, saya belum tahu. Bisa jadi kalau orang Surabaya nggak datang dapat sanksi, harusnya sanksi wong diwajibkan kok. Berarti bisa jadi dianggap nggak hadir walaupun dia ikut online. Bisa jadi loh ya, tapi saya nggak tahu nanti seperti apa. Karena akademik bukan ranah saya ya. Saya bidang 2 bukan bidang akademik. Oke, lanjut ya. Lanjut. Aset keuangan itu nanti akan dipisah. Dipisah itu maksudnya disajikan, dihitung, ya. Itu didasarkan pada 2 hal ini. Pertama adalah apakah kalau saya beli satu aset keuangan, saya beli investasi saham atau beli investasi obligasi, di masa depan itu saya akan dapat cash. Saya beli saham itu kira-kira saya pengen dapat apa di masa depan? Dalam bentuk apa uangnya? Saya beli obligasi itu apakah saya akan dapat cash di masa depan? Dalam bentuk apa cashnya? Ya, kalau obligasi berarti saya pengen dapat apa di masa depan? Kalau saham iya.
Kalau obligasi. Tapi kan kepemilikan itu tidak dalam bentuk cash. Walaupun saya beli saham, betul ya kata Benny, kepemilikan. Tapi kan kepemilikan nggak dalam bentuk, apa bentuk cash yang saya dapat kalau saya beli saham atau obligasi? Kalau saham, apa yang saya harapkan? Minimal kalau saya jual lagi sahamnya, harga pasar lebih tinggi, oke. Selain itu, apa yang saya harapkan dengan beli saham? Dividen, Itu namanya Pak. capital gain, apa? Dividen ya. Kalau saya beli obligasi, saya harapin apa sih returnnya? Bunga mungkin, Pak. Bunga, thank you. Selain juga kalau saya jual obligasi, bisa jadi harganya lebih tinggi. Ya kan? Nah pertanyaannya sekarang gini, mana di antara bunga dan dividen yang lebih pasti saya dapat? Dividen, masa? Lebih pasti dividen atau bunga? Bunga. Dividen itu tidak mesti dibagi loh waktu kita belajar saham, ya kan? Tapi bunga, itu ada tabelnya dapat ya? Tabel apa? Bonds amortisasi diskon itu kan ada kan? Jadi bunga itu lebih pasti dapatnya, berarti bunga itu memenuhi karakteristik yang panah bawah kiri itu. Ya. Saya punya cash yang secara kontrak akan saya dapat secara teratur. Kalau dividen nggak mesti loh. Rapat umum pemegang saham mengatakan enggak, pakai bangun gudang dulu, pakai bangun atau ekspansi usaha yang lain ya, berarti nggak dapat dividen. Dapat cash tapi nggak mesti teratur, nggak mesti dikontrak dapat cashnya. Nah, berarti cara kita menyajikan investasi bonds dan investasi saham pasti beda. Karena arus kasnya saham tidak sepermanen, tidak teratur bunga, tidak seteratur bonds. Yang pojok kanan atas, itu maksudnya gini. Saya beli saham punya orang lain, saya beli obligasi punya orang lain, tujuan saya apa sih? Apakah sewaktu-waktu harga obligasi naik itu saya lepas atau enggak? Ya. Atau kalau dia turun saya takut rugi, saya sudah beli 100. Kok turun terus ya 80, 70, daripada saya ruginya banyak saya lepas, cut loss. Itu juga berarti saya jual. Dia naik, saya pengen dapat keuntungan saya lepas, dia turun terlalu jauh saya lepas. Atau ada gini nih, saya beli obligasi atau saham ini akan saya tahan terus sampai jatuh tempo. Apapun yang terjadi naik atau turun itu saya tahan terus. Nah itu yang namanya model bisnis. Jadi bisa jadi ada investasi ya yang saya akan pertahankan sampai maturity, ada investasi yang sifatnya cuma untuk spekulasi. Berarti cara menyajikan investasi yang sifatnya spekulasi yang bisa dilepas tiap saat dengan yang ditahan sampai jatuh tempo juga beda. Gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat tipe-tipe aset keuangan berdasarkan dua hal ini. Nanti di akhir tahun, waktu kita mau bikin jurnal penyesuaian, juga nanti tergantung dua hal ini. Ada yang perlu ikut harga pasar, berarti bikin jurnal penyesuaian, ada yang nggak perlu. Kok bisa Pak? Tergantung dua hal ini. Nanti kita lihat ya, bagaimana dua hal ini kemudian relate dengan cara kita menghitung jurnal penyesuaian, menyajikan di laporan keuangan. Nah ini tadi ya. Ada 3 model bisnis yang pojok kanan atas. Yang pertama adalah saya beli aset, beli obligasi orang atau saham orang dalam rangka supaya dapat cash. Ya, bisa dividen, bisa bunga. Oke, tapi cashnya itu harus kontraktual. Tidak kapan diberi, kadang enggak, ya. Itu berarti bukan kontraktual. Model bisnis yang kedua adalah saya pengen dapat tadi untuk dapat cash, tapi juga untuk saya jual. Ya, jadi saya pengen dapat dividennya, tapi kalau harga sahamnya naik, saya lepas umpama. Itu yang nomor 2. Kalau yang nomor 3, bukan kedua-duanya. Jadi masih belum tahu, bukan untuk dibeli, bukan untuk dapat cash, bukan juga supaya saya lepas. Ya, itu 3 model bisnis. Kalau karakteristik arus cash, ya, kalau karakteristik arus cash, dia harus memenuhi yang namanya SPPI. Bisa dibaca itu apa kepanjangannya, tapi intinya gini.
Yang disebut SPPI adalah saya mengharapkan pengembalian prinsipal itu apa bahasa Indonesianya? Pokok, dan juga mengharapkan bunga. Solely payments of principal and interest. Jadi saya beli sesuatu untuk mengharapkan prinsipal dan interest. Nah, apakah saham memenuhi SPPI? Enggak, karena saham tidak memberikan interest. Berarti hanya obligasi yang menghasilkan atau memenuhi karakteristik SPPI. Itulah makanya saya katakan tadi, kalau saya beli investasi saya itu bonds dengan investasi saya share, pasti beda nanti. Cara untuk menghitung dia di akhir tahun, cara untuk menyajikan dia di laporan keuangan. Ya, jadi kalau model bisnis yang pojok kanan atas itu ada 3, itu nanti kalau tipe 1, tipe 2, tipe 3 beda pasti cara menyajikan dan jurnalnya. Kalau karakteristik arus cash itu harus memenuhi SPPI. Kalau tidak memenuhi SPPI, beda cara menjurnalnya. Intinya gitu. Aset keuangan ya. Yang saya tulis di sini, yang saya sajikan di slide ya. Ini cara kita untuk menyajikan aset keuangan di akhir tahun. Kalau beli yang namanya aset itu pasti debitnya share investment to cash, debt investment to cash. Pasti didasarkan pada cash yang kita keluarkan. Jadi jurnal umum nggak dibahas di sini. Saya ulangi ya, jurnal umumnya itu sama untuk semua aset atau liability ya. Kalau aset berarti ya debitnya adalah cost-nya aset, kreditnya cash. Itu nggak kita bahas. Yang dibahas di sini adalah kalau nanti di akhir tahun, aset itu mau dinilai pakai harga berapa? Saya beli saham harganya 1M. Akhir tahun, kalau saya jual di pasar nilainya 1,2M. Tapi sahamnya tetap saya pegang, nggak saya jual. Nah pertanyaannya, mau saya tulis 1M atau 1,2M? Itulah maksudnya ini. Hutang saya beli obligasi. Berarti orang lain yang berhutang ya. Piutang saya waktu saya beli 1M. Akhir tahun dilunasi sama si siapa? Bayar bunga, bayar pokok ke saya. Berarti kan berkurang nilainya. Nah, anggap aja 1M dilunasi 100 juta. Berarti kan tinggal 900 juta. Berapa yang mau saya tulis di akhir tahun? 1M sesuai harga saya beli. 900 juta sesuai yang sudah dilunasi. Atau harganya di pasar. Karena bisa jadi kalau saya jual di pasar nilainya mungkin 1,2. Itu aja sudah ada 3 harga. Itu loh yang diatur di sini. Oke, jadi ada aset keuangan yang nanti akan dihitung pakai cost, tapi costnya diamortisasi, makanya namanya amortized cost. Berarti tidak akan disajikan sebesar cost. Kalau saya beli 1M akhir tahun, pasti nilainya bukan 1M, tapi nggak ngikut fair value. Nilainya bisa bertambah atau menurun, tapi nggak ngikut fair value, itu amortized cost. Ada lagi yang pakai fair value, kotak kedua dan ketiga itu fair value. Sorry. Kotak kedua dan ketiga itu fair value. Maksudnya apa? Berarti nanti di akhir tahun saya harus membandingkan antara cost 1M dengan harga di pasar. Harga di pasar itu berapa? Oh 1,2. Oh berarti ada gain. Oh 900 juta berarti ada loss. Bedanya apa? Kalau yang kotak tengah, gain or loss-nya masuk OCI. Sudah belajar kita di income statement tempo hari ya. OCI itu berarti tidak masuk di income statement tapi langsung nambah atau ngurangin apa? Equity. Sementara yang kanan pakai fair value, kalau nilainya naik gain, kalau nilainya turun loss, dan masuk di profit and loss, masuk di income statement. Jadi kotak ke-1 pakai cost tapi diamortisasi, kotak 2, 3 pakai fair value. Cuma kalau ada gain or loss, kotak kedua itu masuk di equity, masuk di OCI. Kalau yang kotak ketiga masuk di income statement melalui profit and loss. FVTPL itu fair value, T-nya apa kira-kira? Fair value
T-nya through, melalui profit and loss. Profit and loss maksudnya income statement. Jadi kalau ada selisih fair value, maka gain or loss-nya masuk ke laporan profit and loss, laporan laba rugi, ya. Nah, FVTPL ya, FVTPL ada investasi, ada aset keuangan yang ketika dibeli memang saya ngomong gini, udah deh, ini mau saya hitung pakai FVTPL. Harus pelan-pelan, hati-hati nih menjelaskan. Saya beli investasi, apapun bentuknya ya, nanti kita lihat. Apakah saham masuk FVTPL atau obligasi masuk FVTPL, apakah piutang dagang masuk FVTPL atau enggak. Tapi intinya gini, saya invest, ngasih uang ke orang, sehingga saya nyatat di debit saya aset. Bisa jadi, anggap aja waktu saya keluarin duit itu 1M, jadi aset saya 1M, kreditnya cash. Nah, bisa jadi, sejak awal saya ngomong gini, udah deh, aset saya ini besok, kalau 31 Desember masih ada, saya akan pakai fair value. Jadi kalau besok fair value 31 Desember naik, saya catat gain. Kalau turun, saya catat loss. Jadi sejak awal saya sudah putuskan, saya pakai FVTPL. Bisa yang 2, bisa yang 3. Yang pasti saya nggak pakai amortized cost. Ya. Makanya di situ ada kata-kata melalui penetapan pada saat awal. Ya, melalui penetapan pada saat awal. Nah, yang hijau paling kanan ini adalah contoh investasi yang ketika saya beli bisa saya tetapkan pakai fair value sejak awal. Apa contohnya di situ? Saya beli saham, saya beli investasi dalam bentuk saham. Itu boleh saya pakai FVTPL yang sejak awal. Ada kata-kata obligation nggak? Ada kata-kata bonds nggak di situ? Nggak ada ya. Berarti bonds nggak bisa pakai FVTPL sejak awal, nggak bisa. Tapi belum tentu bonds nggak bisa pakai FVTPL. Saya ulangi ya, ada investasi saya dapat, lalu saya bilang, ini nanti pakai fair value. Ya, ini nanti pakai fair value. Dan gain or loss-nya masuk income statement. Apa saja bentuknya? Nah, kotak hijau terakhir ini nih. Termasuk derivatif. Bonds bisa nggak pakai fair value? Bisa, tapi mungkin nggak bisa ditetapkan sejak awal. Ya, nggak bisa ditetapkan sejak awal. Oke, jadi ada FVTPL yang sudah bisa ditetapkan sejak saya beli. Ya. Ada lagi yang pakai amortized cost yang paling kiri ya. Apa saja investasi yang harus dihitung pakai amortized cost? Nah, lihat kotak merah. Kalau investasi tadi saya beli model bisnisnya yang nomor 1, apa model bisnis nomor 1 tadi? Dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual. Ya. Arus kas kontraktual tadi ukurannya apa? SPPI. SPPI itu apa? Berarti dapat prinsipal dan dapat interest. Kesimpulannya, saham bisa enggak? Saham bisa enggak pakai model bisnis nomor 1? Tadi kan saya sudah bahas, enggak. Karena dividen itu enggak ada polanya. Kadang dikasih, kadang enggak. Kalau bunga ada polanya. Berarti yang masuk model bisnis nomor 1 rata-rata hanya minjemin duit ke orang. Bisa dalam bentuk bonds, bisa dalam bentuk piutang. Ya. Yang kedua adalah, ya ini tadi ya. Model bisnis 1 berarti memenuhi karakteristik SPPI. Apa saja sih investasi yang masuk dalam karakteristik SPPI? Ini nih yang kuning. Investasi dalam bentuk bonds. Minjamin uang ke orang atau jual barang ke orang secara kredit. Ya. Deposito, itu kan juga investasi kan. Semua yang di kotak kuning, ini mau nggak mau harus pakai amortized cost.
Amortized cost itu maksudnya adalah saya minjamin uang ke orang 1M. Akhir tahun dia lunasin 100 juta. Berarti akhir tahun saya nggak boleh nulis 1M. Saya nulisnya berapa akhir tahun? Saya minjamin uang ke Anda 1M. Anda lunasin di akhir tahun 100. Berarti akhir tahun nilainya tinggal berapa? 900 juta. Pak, tapi nilai obligasi yang Bapak beli 1M waktu 31 Desember itu kalau Bapak jual di pasar jadi 1M 100. Nggak bisa. 1M 100 itu apa tadi? Apa istilahnya 1M 100 di contoh saya terakhir? Fair value. Nggak boleh saya pakai fair value karena kata-katanya di sini harus cost. Itu pun costnya diamortisasi. Berarti nggak boleh pakai 1M karena 1M itu adalah cost. Nggak boleh pakai fair value yang 1,2. Saya harus pakai cost yang diamortisasi. Tadi saya contohkan jadi 900. Berarti saya laporkan di akhir tahun harus pakai 900. Apa saja sih yang harus pakai amortized cost? Kotak kuning yang bawah. Ya, kotak kuning yang bawah. Kenapa saham nggak masuk kategori ini? Kenapa saham nggak bisa pakai amortized cost? Berarti saham itu pilihannya kalau nggak FVOCI, FVTPL kan ya? Kenapa dia nggak bisa pakai amortized cost? Karena dia bukan model bisnis satu. Dia tidak ada sole principal and interest, sole payment principal and interest. Gitu ya. Jadi saham nggak bisa masuk sini. Nah, investasi-investasi dalam hal ini yang kuning itu ya. Ini kita beli biasanya, kita dapatkan itu karena kita punya maksud positif. Ya, maksud positif. Untuk apa? Menahan investasi tadi sampai jatuh tempo. Nah, ini juga yang membuat saham nggak masuk. Kenapa dari kotak putih ini saham tidak bisa memenuhi kriteria? Kira-kira kenapa? Saham itu nggak masuk kriteria amortized cost karena satu, dia bukan model bisnis satu, nggak bisa SPPI. Tapi kalau dari kotak putih yang intensi positif itu kok saham nggak bisa memenuhi ya? Ada yang bisa menjawab? Obligasi itu ada nggak jatuh temponya? Ada ya, bisa 5, 10. Saham? Nggak ada. Saham nggak memenuhi yang putih, sehingga otomatis dia nggak masuk kategori amortized cost. Selain intensi positif untuk mempertahankan, juga kata yang merah itu, highlightnya merah itu apa? Kemampuan. Jadi bukan hanya niat, tapi juga kemampuan. Bisa aja gini loh saudara-saudara, makanya saya harus pelan-pelan ya. Teman-teman kita yang lagi duduk di sana itu menerbitkan bonds. Terus saya punya duit kan, saya beli bondsnya teman-teman sana. Berapa tahun nih jatuh tempo? 5 tahun. Oke, 5 tahun. Nggak akan saya jual nih di pasar, berapapun nilainya nggak akan saya jual ya teman-teman yang sana ya. Sampai jatuh tempo, nanti kamu lunasinya ke saya, nggak akan kamu lunasin ke orang. Nah itu namanya intensi positif. Pertanyaannya saya mampu nggak menjaga itu 5 tahun? Maksudnya gini, bisa jadi satu saat saya BU. Apa BU? Butuh uang. Kalau sampai saya butuh uang, berarti kan saya dipertanyakan, mampu nggak jaga investasi? Jangan-jangan pas butuh duit, uangnya apa? Obligasinya dilepas. Padahal tadi maksudnya positif kan ya? Saya mau nahan ini sampai jatuh tempo. Ternyata tahun ketiga, tahun keempat saya lagi bangkrut. Ya terpaksa investasi saya lepas. Padahal tadi maksudnya positif. Jadi supaya bisa pakai amortized cost, maka satu, intensinya harus positif, dua, mampu. Ya, dua, mampu. Kalau tidak memenuhi itu, ya nggak bisa dia pakai amortized cost. Ya, nggak bisa pakai amortized cost. Berarti salah satu di antara FVTPL atau FVOCI. Ya. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi paling tidak kita sudah bahas. Ada FVTPL yang sejak awal itu bisa berbentuk saham atau derivatif. Ada amortized cost, bisa bentuknya yang kuning, cash and bank, bonds, ya, investment, ya, accounts receivable, ya, lease receivable, notes payable, deposit, ya, investment, itu semua bentuk yang amortized cost. Silakan kalau ada diskusi dulu. Kita masih belum ke jurnal, masih
mendalami apa saja sih yang bisa masuk masing-masing kategori penilaian. Intinya paling enggak dari dua hal yang sudah saya jelaskan. Kalau yang pertama, mau nggak mau saya harus lihat fair value. Jadi saya punya investasi, saya beli 1M, akhir tahun orang lunasin 100. Berarti amortized cost-nya 900. Tapi di pasar nilainya 1,2. Karena saya mengatakan harus FVTPL, maka saya nggak bisa pakai 1M atau 900. Saya harus pakai 1,2. Karena saya sejak awal menekankan harus pakai FVTPL. Kalau yang ini nggak bisa saya pakai 1M karena 1M cost. Nggak bisa saya pakai 1,2 karena 1,2 apa tadi? Fair value. Saya harus pakai cost yang diamortisasi jadi 900. Nah ini hanya menjelaskan kotak putih yang ini ya. Hanya menjelaskan kotak putih yang ini. Karena kadangkala saya punya intensi positif menahan sampai jatuh tempo, ternyata saya punya berubah intensi saya untuk menjual sewaktu-waktu. Kalau sampai saya punya intensi untuk menjual sewaktu-waktu, maka judulnya ngomong apa itu? Bukan amortized cost. Intensinya harus positif, ditahan sampai akhir. Ya. Sekarang FVOCI. Supaya suatu investasi bisa disajikan, dihitung, dibuat jurnal penyesuaian, juga ditampilkan di laporan keuangan dan masuk FVOCI, maka dia model bisnisnya harus model bisnis 2. Apa model bisnis 2? Nah, tadi. Nah, ini. Mirip model bisnis 1 tapi bisa jadi saya jual. Ya, bisa jadi saya jual. Oke. Jadi yang nomor 3 ini sebenarnya saya tidak punya arus kas kontraktual. Iya enggak? Dan pengen saya jual. Betul ya? Nomor 3 ini bisa jadi bukan keduanya itu maksudnya berarti tidak ada arus kas kontraktual nih nomor 3. Contohnya saham. Saham itu model bisnis 3. Model bisnis 1 dan 2 ini bisa jadi obligasi nih. Karena hanya obligasi yang memenuhi SPPI kan. Bedanya apa obligasi nomor 1 dan 2? Obligasi nomor 2 ini adalah saya pengen jual. Bisa saya lepas sewaktu-waktu. Nah itu berarti saya menilainya bisa pakai fair value. Tapi fair value-nya masuk OCI. Ya, fair value-nya masuk OCI. Jadi dia masuk model bisnis 2, ya, pakai fair value. Yang pakai amortized cost mau nggak mau hanya model bisnis 1, ya, model bisnis 1. Nah kalau yang model bisnis 3, yang ini bukan lain-lain, bukan keduanya ya, artinya tidak ada arus kas kontraktual, mau saya jual gitu ya, itu model bisnis 3 itu pakainya FVTPL. Ya pakainya FVTPL. Saya Pak, aku bingung Pak, ini FVTPL, ini juga FVTPL. Ayo, ada yang bisa jelasin nggak? FVTPL yang saya jelaskan paling pertama tadi dengan FVTPL yang ada di sini. Apa bedanya? Yang ada di sini itu mau nggak mau pakai FVTPL. Mau nggak mau. Kenapa? Karena dia model bisnisnya 3. Ya. Kalau yang ada di FVTPL awal tadi, itu awalnya sebenarnya bukan FVTPL. Mungkin dia amortized cost. Mungkin dia FVOCI. Tapi saya mengatakan, saya mau pakai FVTPL lah. Itulah bedanya. Kalau sudah FVTPL di sini, ya nggak usah ikut FVTPL yang awal tadi, gitu ya. Nah, apa saja sih yang bisa masuk di FVTPL yang otomatis ini? Itu yang ada di kotak abu-abu paling kiri, paling bawah, ya. Investasi saham masuk di sini. Investasi obligasi juga masuk di sini loh bisa. Ya. Jadi bonds bisa FVTPL, bisa amortized cost. Bonds bisa FVOCI enggak?
Bonds bisa nggak FVOCI? Ayo, coba dianalisis. Kalau saya beli bonds, investasi saya dalam bentuk bonds, bisa FVOCI nggak? Ayo. Ya jelas bisa, uang itu apa? SPPI kan? Betul ya? SPPI ya, bonds bisa di sini, bisa di amortize cost. Bisa nggak bonds di FVTPL? Bisa juga. Ya, tapi FVTPL yang ini. Ya. Nggak bisa dia masuk di FVTPL yang memenuhi ini karena dia model bisnisnya bonds itu kalau nggak 1 2. Ya. Kalau saham pasti di sini nggak bisa ya, karena model bisnis 1. Kalau yang ini bisa saham, karena di sini nggak dibatasi model bisnis. Kalau yang FVOCI bisa nggak saham? Ayo, bisa nggak saham pakai FVOCI? Nggak bisa. Kenapa? Karena saham tidak memenuhi SPPI. Berarti saham hanya bisa FVTPL. Ya. Nah, ini cara berpikirnya ya. Apa ya istilahnya? Langkah-langkah untuk memenuhi apakah dia FVTPL atau FVOCI atau amortized cost. Ada SPPI enggak? Kalau enggak ada, dia FVTPL. Ya, dia FVTPL. Saham ada SPPI enggak? Enggak ada kan? Nah, saham itu FVTPL. Obligasi ada, tapi belum tentu dia amortized cost atau FVTPL. Lihat lagi tes berikutnya ada yang namanya business model test. Obligasi pasti SPPI, oke. Business model testnya apa? 1, 2, atau 3. Karena bisa jadi obligasi itu walaupun dapat principal and interest, bisa jadi saya beli, tapi harga pasarnya naik saya lepas. Sorry ya, masa bodoh dengan bunga, toh capital gain saya tinggi. Ya, bunga saya tahun-tahun depan bisa ketutup dengan cuan yang cukup tinggi ini. Nah, saya lepas kan bisa aja kan? Berarti itu model bisnis berapa? 3 toh. Berarti itu SPPI, tapi BM testnya dia bukan 3, bukan 1 atau 2, berarti dia FVTPL tuh obligasi tadi itu. Tapi kalau obligasi tadi itu memenuhi 1 atau 2, tanya lagi. Ditanya lagi. Mau pakai nilai wajar atau enggak? Kalau iya, nah itu tadi yang disebut sebagai FVTPL sejak awal. Ya, FVTPL sejak awal. Jadi aslinya sebenarnya dia nggak bisa FVTPL. Dia harusnya amortized cost atau FVOCI. Tapi saya memilih, saya pakai FVTPL lah. Tapi kalau ditanyakan mau pakai fair value enggak? Enggak langsung saya jawab, ya, enggak langsung saya jawab. Maka di sini lihat bisnis modelnya. Kalau bisnis modelnya 1 pakai amortized cost. Kalau bisnis modelnya 2 pakai FVOCI. Kalau dilihat dari sini sih, saham itu otomatis sejak awal pasti FVTPL. Karena saham itu tidak punya SPPI. Kalau obligasi bisa 3. Kapan obligasi itu FVTPL? Ini maksudnya saya beli obligasi loh ya. Kapan kalau saya invest obligasi itu disajikan pakai FVTPL? Kapan? Ayo, ini cara membaca tanda panah ini plus mengingat lagi penjelasan saya. Kapan obligasi bisa pakai FVTPL? 1, kalau apa maksudnya BM3 tadi? Yang tidak pengen ditahan sampai habis. Ya, berarti saya mau jual sewaktu-waktu, ya kan? Kedua, dia akan pakai FVTPL kalau apa? Apa maksudnya opsi nilai wajar ini? Dia sebenarnya tidak boleh pakai nilai wajar, tapi saya milih pakai nilai wajar, gitu ya. Jadi thank you, itu cara bacanya gitu. Kalau BM-nya 3 ya, walaupun obligasi,
dia FVTPL. Tapi kalau dia bukan BM3, dia masih BM1 atau 2 dan saya boleh memilih pakai FVTPL, itu juga bisa FVTPL. Tapi kalau ternyata dia BM1 atau 2 dan saya tidak milih pakai FVTPL, maka pilihannya kalau nggak amortized cost ya FVOCI. Kapan amortized cost? Kalau BM1. Kapan FVOCI? Kalau BM2. Waduh, susah ya. Itu proses belajar ya. Jadi jangan langsung apa istilahnya? Inferior. Jangan langsung insecure. Kok aku nggak ngerti ya? Oke, lanjut ya. Ada aset keuangan yang SPPI-nya tidak memenuhi tadi, ya, langsung FVTPL. Ya. Ini contohnya untuk derivatif. Kalau ini contohnya untuk hutang. Oke. Berarti saya belinya obligasi ya. Saya beli obligasi dari orang lain, ini cara menilainya. Kalau derivatif kayak gini. Kalau saham, nah saham ini. Saham itu pasti nggak memenuhi SPPI. Sekarang pertanyaannya, mau diperjualbelikan atau enggak? Kira-kira menurut Anda, saham itu tujuan lain selain diperjualbelikan apa sih? Maksudnya untuk spekulasi itu loh, saya beli untuk kalau naik saya lepas atau turun, saya takut loss-nya kebanyakan, saya cut loss, saya lepas. Apa tujuan lain saya beli saham selain untuk trading? Selain untuk trading. Tadi sempat disinggung Benny walaupun tidak pada kontennya, dia bilang, saya pengen kepemilikan. Saya pengen dapat dividen. Jadi apa? Mau harganya di pasar naik, mau harganya di pasar turun, saya nggak peduli. Yang penting saya punya hak suara, saya dapat dividen. Ya. Jadi kalau saya perdagangkan, sudah pasti itu FVTPL saham. Tapi kalau saya tidak perdagangkan dengan tujuan saya pengen dapat dividen, saya pengen dapat kekuasaan atau kepemilikan, nah dia berarti ke bawah. Ya, dia berarti ke bawah. Ini agak terbalik dengan aset ya. Kalau aset yang dikasih opsi tadi apa? Opsinya nilai wajar ya, opsinya ke FVTPL atau enggak. Kalau ini opsinya ke FVOCI atau enggak. Jadi sebenarnya menurut Anda, defaultnya investasi saham itu ada di mana sih? FVTPL atau FVOCI? By default investasi saham itu sebenarnya diarahkan ke FVTPL atau FVOCI by default. Secara umum sebenarnya FVTPL, tapi kalau Anda pengen pakai FVOCI silakan. Kapan Anda bisa pakai FVOCI? Kalau Anda tidak pengen perjualbelikan. Kayak tadi saya beli saham demi dapat dividen atau kepemilikan. Nah, ditanya lagi. Mau pakai FVOCI atau FVTPL? FVOCI aja, silakan. Tapi kalau nggak pengen pakai FVOCI ya, berarti tetap FVTPL. Ya. Ini rangkumannya. Kalau model bisnisnya 1, maka dia amortized cost. Kalau model bisnisnya 2, dia FVOCI. Kalau model bisnisnya 3, dia FVTPL. Ya. Nah, ada FVTPL yang sejak awal bisa saya pilih. Ini contohnya. Ya, investasi utang. Ini bisa amortized cost atau FVOCI, tapi saya pilih pakai FVTPL. Oke. Intinya sebenarnya gini saudara-saudara. Kenapa kita pusing dengan FVTPL, amortized cost, FVOCI itu fungsinya adalah nanti akhir tahun untuk bikin jurnal penyesuaian. Waktu kita beli, waktu pengakuan awal tetap investasinya dicatat sebesar cost. Pasti itu sebesar cost atau harga transaksi. Ya. Saya beli saham. Harganya 1M, tapi saya harus bayar biaya broker 100 juta ya, berarti investasi saham pada cash 1M 100 juta. Waktu pertama kali beli. Itu namanya cost. Akhir tahun dicatat berapa ya? Tergantung. Saham itu masuk FVTPL atau FVOCI.
Kalau obligasi tergantung dia masuk amortized cost, FVTPL atau FVOCI. Tapi waktu pertama kali beli pasti didasarkan pada harga transaksi. Semua uang yang kita keluarkan. Ya. Nah, kembali ke yang ini tadi. Kalau saya pakai amortized cost, berarti saya nggak perlu lihat fair value. Kalau saya pakai yang 2 dan 3, saya lihat fair value. Yang 2 itu masuknya ke other comprehensive income, yang 3 itu masuknya ke income statement. Sebenarnya ini mengulang itu. Jadi FVTPL dan FVOCI pakainya fair value. Ya. Kalau amortized cost tadi ya, cost saya 1M, dilunasi turun. Tapi bisa jadi ada loh obligasi yang nilainya naik, saya beli lebih rendah tapi nanti ketika dilunasi nilainya naik. Itu khususnya obligasi yang ketika dibeli dalam bentuk apa? Kita nyatat bonds payable itu selalu berdasarkan apa sih? Cash, kalau Anda yang menerbitkan obligasi ya, cash to bonds payable itu didasarkan pada apa? Itu chapter 14. Anda debit cash, Anda kredit bonds payable, itu berdasarkan hitungan apa? Waduh, mengingat lagi ke AKM 1 nih, apa? Berdasarkan apa? Semoga masih ingat ada yang namanya present value. Jadi kalau present value-nya 900 ya sudah cash to bonds payable 900. Padahal obligasi itu punya nilai yang tercatat loh. Namanya apa istilahnya? Nilai yang tercatat di obligasi itu istilahnya apa? Masih ingat par value? Nah. Present value-nya 900, tapi par value-nya 1000. Berarti 100 itu disebut apa? Lupa ya, discount. Present value-nya 1,2, tapi par value-nya 1. 0,2 itu apa? Premium. Jadi nggak semua obligasi itu dijual di atas. Nggak semua juga dijual di bawah. Berarti kalau saya jualnya pada harga 900, nilainya akan naik terus. Jadi amortized cost itu nggak selamanya turun nilainya, tapi bisa jadi naik terus. Oke. Ada lagi saham yang dia nggak bisa diukur pakai fair value karena mungkin fair value-nya nggak diketahui. Nah kalau kayak gitu berarti enak, ya sahamnya nggak perlu disesuaikan nilainya. Saya beli 1M, akhir tahun ya sudah 1M. Kenapa Pak? Karena nggak ada informasi fair value. Nah itu berarti pakai yang namanya cost. Ini diingat-ingat aja sih. Kalau ada hutang tingkat bunganya tetap, itu kan kontraktual SPPI ya, itu amortized cost. Ya. Utang perpetual dengan bunga yang periodenya tidak terbatas, bisa sih jadi amortized cost. Ya, bisa, dapat. Oke. Yang nomor 3 itu bukan amortized cost, termasuk juga yang nomor 4. Kenapa nomor 3 nggak bisa masuk amortized cost? Saya beli, tapi Anda sebagai penjual, penerbit, bisa beli sewaktu-waktu. Kenapa nggak bisa pakai amortized cost? Termasuk nomor 4, kenapa nggak bisa pakai amortized cost? Karena amortized cost hanya bisa untuk investasi yang sampai jatuh tempo. Gitu ya. Nah ini cara saya untuk menjelaskan atau menggampangkan Anda memahami. Kalau Anda beli saham perusahaan lain, lalu kepemilikan Anda tidak lebih dari 20% dan pengaruhnya tidak signifikan. Karena bisa jadi gini loh, saya cuma punya saham 10%, tapi suara saya didengar, bisa aja. Itu masuk kotak yang mana? Kotak yang mana? Mana ya untuk ekuitas? Tidak lebih dari 20% dan pengaruh
Harusnya yang tengah itu kepemilikan tidak lebih dan pengaruh. Ini ada yang salah harusnya. Karena yang pengaruh signifikan di sini tidak kelihatan. Sebentar ya, saya perbaiki ya. Tolong diperbaiki slide-nya ya. Bisa jadi saham saya cuma 10%. Tapi suara saya didengar kalau rapat. Mungkin karena memang saya punya karakter, karisma, ya didengar gitu ya. Walaupun saham saya kecil. Nah, itu namanya pengaruh signifikan. Kalau itu yang terjadi, saya punya saham hanya 15%, hanya 10%, tapi pengaruh saya signifikan, maka pilihannya adalah bisa pakai FVTPL sejak awal. Oke. Bisa pakai FVTPL yang biasa atau FVOCI atau bisa pakai cost method. Ya. Kapan pakai FVTPL sejak awal, kapan pakai FVTPL, kapan pakai FVOCI, itu lihat yang tadi di depan ada petunjuk-petunjuknya untuk ekuitas ya. Ini nih. Mana tadi ekuitas? Ini ekuitas. Dia bisa pakai FVTPL kalau ditradingkan atau kalau tidak ditradingkan. Dia bisa pakai FVOCI kalau memang dia tidak ditradingkan dan memang saya milih FVOCI. Jadi memang ekuitas ya tidak bisa pakai amortized cost. Ya. Kepemilikan tidak lebih dari 20% dan pengaruh tidak signifikan. Umumnya sih kotak kedua ya. Saya cuma punya saham 15%, suara saya pasti nggak didengar. Umumnya itu. Ya. Nah, kotak kedua ini pasti masuk FVTPL. Biasanya tujuan saya beli saham kalau kotak kedua itu ya sekedar untuk dapat gain jangka pendek. Bukan untuk dapat dividen, bukan untuk kepemilikan. Karena kalau kepemilikan ngapain saya beli cuma 10%, ngapain saya beli cuma 20%. Oke. Kotak ketiga. Tidak lebih dari 20% sama kotak 1 dan 2, tapi maksud saya apa? Saya pengen dapat dividen. Saya pengen dapat dividen tahun depan. Nah itu pakai FVOCI pasti. Sama-sama pakai fair value tapi nanti dia masuk FVOCI. Nggak bisa masuk FVTPL. Maksudnya kalau ada gain or loss masuknya di OCI, bukan di income statement. Kalau sudah di atas 50%, nah 50% itu bagiannya AKL. Consolidation method itu ada di AKL. Kalau antara 20 sampai 50%, ya, antara 20 sampai 50% atau pengaruhnya signifikan. Ya, atau pengaruhnya signifikan. Nah, itu pakai equity method. Oh, saya tahu. Sorry. Saya tahu. Supaya judul pengaruhnya signifikan ada di bawah. Saya pikir belum ada ya. Ini ada ya pengaruh signifikan ya. Berarti ini tadi tetap tidak signifikan. Saya tadi cari kata-kata signifikan ada di mana. Ya. Jadi kalau saya pengaruhnya signifikan, berapapun kepemilikan saya selama tidak lebih dari 50%, saya pakai equity method. Semoga masih ingat equity method ya, AKM1, AK. Ada sih ilustrasi saya siapin di sini, saya nggak tahu. Masih punya waktu nggak nanti kita bahas. Tapi tanpa ilustrasi itu pun, saya tinggal minta Anda buka lagi dong chapter 17 itu bisa. Ya, Anda belajar dari chapter 17. Jadi gampangannya ya. Kalau ada soal nanti, mungkin paling gampang lihat slide ini aja. Sekadar untuk tahu dia pakai apa. FVTPL kah, FVOCI kah, equity method kah. Gitu ya. Ada lagi yang namanya reklasifikasi. Reklasifikasi itu maksudnya awalnya amortized cost mau saya rubah jadi FVTPL. Awalnya amortized cost mau saya rubah jadi FVOCI atau sebaliknya. Boleh apa enggak? Nah, lihat di sini. Kalau awalnya amortized cost saya rubah ke FVTPL, boleh.
Obligasi tadi pada dasarnya amortized cost, terus tiba-tiba saya rubah jadi FVTPL. Silakan aja. Ya, silakan aja. Kalau ada selisih antara amortized cost ke FVTPL, maka selisihnya masuk ke income statement. Bagaimana kalau FVTPL ke amortized cost? Ya sudah, ya. Nanti nilai wajarnya itu jadi cost. Contoh ya, yang kotak ke-1 dulu ya. Saya beli 1M, itu cost. Terus dilunasi, tahun pertama 100 juta. Berarti kan amortized cost-nya 900 juta. Kalau saya tetap pakai amortized cost, berarti akhir tahun saya sajikannya 900 juta. Di akhir tahun itu saya memutuskan, aduh, kayaknya saya nggak bisa pakai amortized cost nih. Kenapa? Kan syaratnya ditahan sampai jatuh tempo dan mampu menahan sampai jatuh tempo. Kayaknya tahun depan saya butuh dana. Ya udah, silakan rubah dari amortized cost menjadi FVTPL karena tahun depan bisa jadi kalau saya butuh dana, investasi ini saya lepas. Kan mau nggak mau harus jadi FVTPL kan? Nah, tadi nilainya tinggal 900, ya sudah karena Anda pakai FVTPL, tolong cari nilainya di pasar sekarang berapa kalau Anda jual hari ini. Oh 950 juta Pak, ya sudah. Naik ya nilainya, gain ya, gainnya masuk di income statement. Itu kotak 1. Kalau kotak 2 dibalik lagi ya. Obligasi 1M saya beli, dilunasi 100 tinggal 900. Ya, itu kalau pakai amortized cost. Tapi nilainya di pasar ya 1,2. Saya dari awal tidak punya maksud untuk menahan sampai jatuh tempo. Jadi awalnya saya catat 1M jadi 1,2. 200 jutanya saya masukkan ke income statement kan, FVTPL ya. Tapi kemudian saya mikir, kayaknya sih saya bisa nahan sampai jatuh tempo. Kalau saya nahan sampai jatuh tempo kan nggak mungkin saya pakai FVTPL. Berarti tahun depan nggak boleh lagi saya pakai FVTPL, saya pakai amortized cost aja. Sekarang berapa nilai amortized cost untuk saya jadikan dasar tahun depan ya 1,2. Berarti tahun depan nilainya turun jadi berapa kalau dilunasi? Oh dilunasi 100 berarti tinggal 1,1. Gitu loh, itu yang nomor 2. Bisa nggak amortized cost ke FVOCI? Ya mirip kayak yang kotak 1 ya, cuma bedanya selisih antara amortized cost dengan fair value itu masuknya ke OCI. Intinya boleh-boleh aja sih pindah. Ya, cuma jangan terlalu sering pindah. Amortize ke FVTPL, tahun depan pindah lagi ke amortize cost yang nggak bisa. Ya nggak konsisten istilahnya. Jadi ada sekitar 6 kombinasi ya. Ada FVOCI ke amortize cost. Bisa. FVTPL ke FVOCI. Nggak masalah karena sama-sama dinilai pakai fair value ya. Nggak masalah tuh yang tengah. Kalau yang kanan, nah yang kanan ini yang jadi masalah. FVOCI ke FVTPL. Karena kalau yang kiri itu masuknya ke income statement. Tapi yang kanan masuknya, yang kiri FVOCI itu masuknya ke OCI. Sementara yang satu masuk ke income statement. Oh berarti harus ada perlakuan khusus nih. Keuntungan atau kerugian yang dari FVOCI di OCI tadi harus dihapus. Pindahin ke income statement. Itu aset keuangan. Kalau liability keuangan, tipenya ada 2. Ada yang namanya flag, ada yang namanya FVTPL. Flag itu berarti dari awal saya menilainya pakai amortized cost. Amortized cost itu kayak tadi ya. Anda ngutang ke saya 900 juta, terus sekarang saya lunasi 50, berarti nilainya makin turun. Itu amortized cost. Ya. Bisa juga pilih pakai FVTPL, tapi jarang sekali saudara-saudara hutang itu pakai FVTPL, jarang sekali. Hutang itu selalu dinilai pakai amortized cost sampai nilainya 0, iya kan? Hutang kita kan kita pengen nilainya makin turun kan? Karena kita sudah lunasin. Tapi kalau Anda pengen milih pakai FVTPL silakan aja. Itu yang disebut tadi ya, sejak awal ditetapkan pakai FVTPL. Nah, kayak apa yang boleh pakai FVTPL ini? Kalau memenuhi
kategori yang ada di sini. Ya, kategori yang ada di sini. Jadi kalau bank, saya ambil kotak keempat ya, bank itu bersedia minjamin duit ke kita, berarti bank yang minjamin duit ke kita ya, ke saya, dan bank bersedia untuk kasih tingkat suku bunga di bawah harga pasar, maka saya yang mencatat hutang tadi nggak boleh pakai flag, saya harus pakai FVTPL. Itu maksudnya. Kan yang nyatat hutang saya kan, bank yang minjamin ke saya. Nah itu saya harus pakai FVTPL. Ini caranya. Saya punya hutang. Ada nggak tujuan saya supaya menghindari kekeliruan akuntansi? Oh iya, itu berarti harus pakai FVTPL. Tapi kalau tidak ada tujuan untuk menghindari kekeliruan akuntansi, lihat lagi. Mau pakai dikelola pakai fair value enggak? Oh enggak, ya udah pakai flag. Jadi hutang itu pada dasarnya kuning sebenarnya. FVTPL itu pilihan. Mau enggak dinilai pakai fair value? Oh iya, ya sudah FVTPL berarti. Jadi hutang bisa pakai FVTPL kalau satu, pengen menghindari accounting mismatch itu kayak tadi itu loh. Harusnya nilainya di pasar lebih tinggi nggak dicatat. Atau mungkin memang sejak awal saya pengen nyatat pakai fair value. Tapi kalau saya tidak pengen pakai fair value FVTPL ya silakan pakai flag. Saham dibeli, berarti saya investasi ya, dalam jangka pendek untuk dapat keuntungan. Ini aset keuangan, bentuknya FVTPL. Kenapa bukan FVOCI? Mau dilepas ya. Kalau FVOCI kalau nggak salah tadi kita lihat ya, ada kotak tadi. Makanya ini gunanya kotak yang ini. Dia nggak bisa masuk FVOCI itu sahamnya. Karena apa? Tidak ada keinginan untuk menahan lebih dari 1 tahun kan. Dia pengen jual gitu tujuan awalnya. Makanya yang nomor 1 itu FVTPL. Kenapa nggak amortized cost nomor 1? Karena nggak ada ceritanya saham pakai amortized cost. Nomor 2. Ya umumnya sih liability itu pakai flag. Ingat ya, liability keuangan pasti pakai flag umumnya. Kecuali memang kita pengen tadi menghindari accounting mismatch dan kita pengen ngukur pakai fair value. Nah itu boleh pakai FVTPL. Piutang usaha itu pakai amortized cost. Ya, piutang usaha itu pakai amortized cost. Boleh nggak pakai FVTPL? Boleh nggak piutang usaha pakai FVTPL? Secara prinsip dia nggak boleh pakai FVTPL. Karena dia kan punya SPPI ya. Tapi boleh nggak milih pakai FVTPL? Piutang usaha. Lihat punya aset tadi mana. Boleh nggak piutang itu pakai FVTPL? Test of SPPI. Iya, piutang itu ada prinsipal plus bunga ya. Biasanya kan gitu. Berarti nggak mungkin ke kanan. Ya, dia memenuhi SPPI. Terus dilihat BM testnya apa? Ya. Oh, BM testnya 1. Ditunggu sampai jatuh tempo. Atau bisa jadi 2. Ya, SPPI dan mau dilepas. Berarti masih ke bawah dia, nggak ke kanan. Tapi ternyata saya memilih untuk pakai nilai wajar, berarti bisa piutang itu pakai FVTPL. Bisa. Tapi pada dasarnya piutang itu apa? Amortized cost. Ya, karena BM-nya 1. Ya. Jadi khusus untuk yang contoh piutang di sini, itu nggak mutlak harus amortized cost. Ini ditulis amortized cost karena nggak ada keterangan apa-apa. Ya. Forward itu kayak ijon tadi ya. Forward itu maksudnya gini. Saya mau beli dolar 2 tahun lagi. Sekarang dolar 14.000. Saya takut nanti jadi 20.000. Ayo saya buat kontrak dengan Anda ya. Saya boleh beli dolar dari Anda 2 tahun lagi. Paling nggak pada harga 16.000. Loh Pak Agus kok senaif itu ya? Kan harganya sekarang 14. Ngapain mau beli 16?
Loh, hitung-hitungannya itu 2 tahun lagi jadi 20 loh. Kalau sampai saya tidak pakai kontrak forward, itu saya rugi beli 20. Tapi kan nggak mesti juga jadi 16 Pak, bisa jadi cuma 15, ya nggak apa-apa. Namanya orang mengukur resiko kok. Ya, daripada saya rugi besar, ya mending saya beli kontraknya. Nah itu forward. Nah yang kayak gitu tuh, derivatif yang kayak gitu itu pakai FVTPL. Liability pada dasarnya sama kayak nomor 2 itu flag. SUN itu apa sih SUN? Bentuknya biasanya apa? Surat utang negara itu yang sering familiar Anda dengar apa? ORI. Ya, obligasi retail Indonesia itu SUN. Itu mirip kayak nomor 3 ya, amortized cost. Selama nggak ada keterangan apa-apa ya. Kecuali di situ saya tambah investasi pada SUN jatuh tempo 8 tahun bunga tetap, tapi dalam 1 tahun kemungkinan dilepas. Nah itu bisa jadi FVTPL, bisa jadi FVOCI. Ini jurnal awalnya. Ini jurnal awalnya ya. Jadi selalu diukur pada cash yang kita keluarkan. Nah, kalau kita beli investasi, kalau kita dapat investasi, lalu di dalamnya ada biaya, maka ini perlakuannya saudara-saudara. Contoh kayak tadi, saya beli saham. Rafika, PT Rafika nerbitkan saham. Saya beli sahamnya PT Rafika. Ya. Berarti saya kan investasi saham ya. Nah, ternyata saya harus bayar broker. Itu kan biaya ya, biaya transaksi. Nah, sekarang lihat, saham yang saya beli tadi, investasi saham yang saya beli tadi, itu mau saya akui jadi apa? Oh, FVTPL lah, berarti biayanya untuk broker itu jadi expense. Jadi kalau investasi itu FVTPL lalu ada biaya transaksi, maka biaya transaksinya pasti jadi expense. Nggak boleh nambah harga saham. Saya beli 1M, biaya brokernya 10 juta, nggak boleh harga sahamnya, investasi sahamnya jadi 1M 10 juta, nggak boleh. Jadi investasi 1M, beban 10 juta. Bagaimana kalau surat berharganya itu amortized cost atau FVOCI? Nah itu, keterangannya apa tuh? Saya beli investasi, nanti jadi amortized cost atau bisa jadi FVOCI. Terus saya bayar biaya administrasi atau biaya transaksi. Saya yang tanggung. Kalau itu yang terjadi, maka biaya administrasi tadi menambah harga perolehan investasi. Jadi kalau harga investasi 1M, biaya administrasi 10 juta, berarti debt investment 1M 10 juta. Karena amortized cost. Atau kalau FVOCI. Tapi kalau dibalik, uang bukan saya keluarkan, justru saya terima, jadi penghasilan ya. Maka cost saya berkurang. Saya belinya 1M. Ternyata si penerbit ngasih saya duit, ya, ngasih saya duit. Oke, sehingga pengorbanan saya kan berkurang. Ngasih saya duit lebih untuk biaya kan. 1M saya dipotong 10 juta. Oh, berarti investasi saya cuma 990 juta. Kalau flag, ya, kalau flag itu mirip kayak biaya transaksinya amortized cost dan FVOCI. Jadi kalau itu beban saya, nambah hutang. Kalau itu penghasilan saya, ngurangin hutang. Bagaimana dengan equity? Ya, saya saya nerbitkan saham, ya, saya nerbitkan saham, tapi juga bayar biaya administrasi. Nah, di situ dikatakan dicatat sebagai pengurang, jadi bukan expense. Saham par value-nya 1, ya, 1M, harga pasarnya 1,2. Jurnal saya gimana? Sebagai penerbit saham, jurnal saya gimana? Saham par value 1M diterbitkan ketika harga di pasar 1M 200 juta. Waktu saya terbitkan jurnal saya gimana? Harganya 1M. Di pasar 1,2. Saya terbitkan.
Saya buat sebagai penerbit saham, bikin jurnalnya kayak apa? Cash debit berapa? 1M atau 1,2? 1,2. Kreditnya? Share capital. Share capital selalu disajikan sebesar par value. Berarti share capital di kredit sebesar 1M. Yang 200 jutanya? Share premium. Itu yang normal kan ya? Nah, bagaimana kalau waktu saya terbitkan saham 1,2 yang par value-nya 1 tadi, saya harus bayar biaya administrasi 10 juta. Jadi jurnal tadi ada ya, terus ternyata saya harus bayar biaya 10 juta. Gimana menjurnal yang 10 juta itu? Ikut tuh petunjuk yang paling akhir tuh. Paling gampang berarti cash di kredit dong, 10 juta ya. Debitnya apa? Bukan expense loh itu. Kira-kira apa yang dikurangi? Yang tadi di kredit kan share capital dan share premium kan? Apa yang harus didebit di antara dua itu? Share capital atau share premium? Tinggal itu dua pilihannya. Share premium. Jadi jurnalnya kalau kita nerbitkan equity lalu ada biaya transaksi, share premium to cash. Berarti share premium kita bukan lagi 200 juta tapi berkurang 10 juta. Bukan expense pastinya. Ini contoh nih ya, FVTPL. FVTPL itu berarti lihat yang kotak kedua ya, jadi expense. Tolong dong buatin jurnal untuk transaksi nomor 1. Kita sebagai investor, tolong buatin jurnal. Saya beli saham 20 juta, ada biaya transaksi 1 juta. Kalau FVTPL katanya tadi, biaya transaksinya jadi expense. Berarti jurnalnya gimana? Yang paling gampang cash di kredit berapa? Cash di kredit berapa? 20 atau 21 atau 19? 20. 20. Berarti 1 juta masuk di 20 juta itu? Atau gimana? Oh, 21, Pak. 21 dong cashnya, ya kan? Nah, debitnya apa? Share investment. Berapa? 20 atau 21 atau 19? 20. 20. Terus 1 jutanya diakui jadi apa? Expense. Expense, brokerage expense. Jadi share investment 20 juta debit, brokerage expense atau biaya broker di debit 1 juta, cash di kredit 21. Oke gitu ya. Nomor 2 FVOCI. FVOCI di sini katanya kalau itu jadi beban saya, harga investasinya bertambah. Kalau itu malah uang masuk ke saya, harga investasi saya berkurang. Ini FVOCI, uangnya keluar atau masuk? Keluar ya. Jadi harga aslinya 20, tapi saya tambah lagi biaya administrasi 1 juta, jadinya 21. Nah, gimana jurnalnya? Langsung share investment to cash berapa? 21. Betul ya? Karena 1 jutanya masuk di harga beli. Nomor 3 flag. Flag itu yang kotak keempat nih. Sama kayak yang FVOCI atau amortized cost. Kalau itu beban saya, maka nilai hutangnya berkurang. Tapi kalau itu uang yang saya terima malah hutang saya bertambah. Nah di sini kasusnya apa yang nomor 3 flag nih? Uangnya saya dapat atau uangnya malah keluar? Uangnya keluar ya. Betul kan? Obligasi itu harganya 22 juta di pasar, par value-nya 20 ya, par value-nya 20, biaya administrasinya 500.000 ya. Biaya administrasinya 500.000. Jadi
nilai obligasi itu sebenarnya pada dasarnya adalah 20, tapi ternyata ada biaya administrasi 500.000. Berarti par value-nya menjadi 20.500.000. Ya, 20.500.000 nih. Saya dapat cash-nya 22 juta. Jadi saya dapat cash 22 juta, tapi bonds payable saya 20.500.000.